Halo saudara, selamat malam. Pro kontra Undang-Undang Cipta Kerja masih terus berlanjut. Hari ini, aksi penolakan juga dilakukan oleh mahasiswa di berbagai kota besar di Indonesia. Benarkah ada hoax yang beredar soal pasal-pasal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Dan apa saja fakta-fakta dari Undang-Undang Cipta Kerja? Ini akan menjadi bahasan utama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Sofi Syarif. Saudara, hari ini di sejumlah wilayah kembali digelar unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Beberapa di antaranya berlangsung ricuh. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan ada yang berada di belakang aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja DPR dan pemerintah terus mendapat penolakan dari buruh. Hari ini aksi unjuk rasa buruh dilakukan di sejumlah daerah. Tak hanya elemen buruh, aksi demonstrasi juga dilakukan oleh mahasiswa. Di beberapa wilayah, aksi ini berujung rusuh. Di Jakarta, unjuk rasa mahasiswa dilakukan di sekitaran Istana Presiden. Bentrok antara pengunjuk rasa dengan aparat keamanan sempat terjadi dalam aksi demo di Patung Arjuna Wiwaha serta kawasan Harmoni. Polisi menangkap pengunjuk rasa yang rata-rata di bawah umur dari wilayah Selipi, Semanggi, hingga Palmerah, Jakarta Barat. Demonstrasi menolak UU Cipta Kerja juga dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan, di mana para mahasiswa membakar ban bekas serta menutup Jalan Alauddin. Di Medan, Sumatera Utara, massa berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara. Sempat terjadi ricuh ketika massa melempar batu ke arah aparat keamanan. Aksi penolakan UU Cipta Kerja di Yogyakarta juga berlangsung ricuh. Massa melempar gedung DPRD DIY dengan batu hingga polisi menembakkan gas air mata. Kepada wartawan harian Kompas Budiman Tanurjo, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan ada yang berada di belakang aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja. Luhut Binsar Panjaitan meminta agar mereka menahan hasrat keinginan berkuasa. Jadi jangan spirit itu karena saya pengen kuasa, pengen pemerintah ini diganggu atau jangan begitu. Nanti ada kalau kamu mau jadi pejabat, jadi presiden, jadi apa tahun 2024. Itu kan semua udah ada waktunya, kalendernya. Ada ya yang memanfaatkan ini untuk jadi presiden? Ya, Budi mancing-mancing lagi kamu pun. Loh, Pak Ruhut kan lebih tahu. Iya, kamu juga tahu wartawan. Jadi oke. Ya, istilah saya kan, Bud, ya birahi-birahi kuasanya ditahan dulu deh, sabar. Ini kan COVID-19. COVID-19. Kalau Anda bikin begini, itu bukan hanya mendampak kepada Republik, tapi pada kamu dan keluargamu. Sementara itu, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Muradi mengatakan ada yang mengoptimalkan pengesahan UU Cipta Kerja untuk kepentingan jangka pendek, misalnya terkait Pilkada 2020. Siapa di belakangnya? Saya kira kalau melihat pola peta pembacaan kita ketok palu kemarin, ada yang memang ingin mengoptimalkan momen ini untuk kepentingan jangka pendek ya. Jangka pendek itu adalah saya bicara Pilkada 2020 nanti 9 Desember. Ini kan momentum yang menarik sebenarnya. Dan saya kira itu menjadi bagian penting dari ada dua partai yang saya kira sama-sama tahu bahwa itu punya peluang untuk mengkapitalisasi isu ini. Nah yang ketiga, saya kira tadi saya bilang ada sebagai free rider. Free rider ini kalau saya melihat orangnya itu saja. Saat aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja berlangsung di beberapa wilayah, hari ini Presiden Joko Widodo meninjau pembuatan lumbung pangan serta memberikan bantuan UMKM di Kalimantan Tengah. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk informasi terkini jalannya aksi di Jakarta, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Eri Cesaria di area sekitar Patung Kuda, Jakarta. Selamat malam, Eri. Eri, bisa Anda ceritakan saat ini di belakang Anda situasinya seperti apa? Ya, selamat malam Sofi dan juga saudara. Situasi dan juga kondisi di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat ataupun di area Patung Arjuna Wiwaha sejauh ini sudah terpantau kondusif. Kekondusifan ini sudah terjadi sejak pukul 6 sore yang tadi juga pada pukul 5 pihak kepolisian juga TNI sempat
meminta agar para demonstran untuk mundur dan memecah demonstran di area patung Arjuna Wiwaha. Meskipun begitu tadi memang di siang hingga ke sore hari sempat beberapa kali terjadi kericuhan yang disebabkan oleh sejumlah oknum yang saat ini juga oknum-oknum tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan juga oleh TNI. Sejauh ini di Jalan Medan Merdeka Barat memang ada banyak fasilitas yang rusak diakibatkan oleh aksi demonstrasi yang terjadi sepanjang Kamis pagi hingga Kamis sore tadi. Dan sekarang juga para petugas sudah mulai membersihkan area di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat, baik itu yang mengarah ke arah istana maupun juga yang mengarah ke arah MH Tamrin. Meskipun begitu, Sofi, tadi kami juga sempat mendengar sayup-sayup suara orasi dari para demonstran yang masih bertahan di titik yakni adalah di Jalan Abdul Muiz Jakarta Pusat. Namun sejauh ini para demonstran juga masih bisa dikendalikan oleh tim gabungan. Namun begitu juga tim gabungan dari TNI Polri ini masih tetap berjaga-jaga cukup ketat di area Jalan Medan Merdeka Barat, baik itu yang mengarah ke arah istana maupun juga yang mengarah ke arah Bundaran HI atau Jalan MH Tamrin Jakarta Pusat. Namun saat ini masih dibersihkan areanya, jadi dapat dikatakan bahwa Jalan Medan Merdeka Barat sejauh ini masih mati total, sehingga masih belum bisa dilintasi baik oleh kendaraan roda 2 maupun juga roda 4, dan proses pembersihan ini masih akan terus dilakukan karena baru saja dimulai, dan nanti kami akan menginformasikan kembali apabila area ini atau di Jalan Medan Merdeka Barat sudah bisa dilintasi atau dilalui oleh kendaraan, baik itu kendaraan umum maupun juga kendaraan pribadi. Sofi. Oke, berarti memang pembersihan masih berlangsung, jangan lewat dulu. Toh memang sebaiknya tidak dekat-dekat dengan area itu. Tapi begini, Eri, kalau yang sepanjang tadi Anda amati dan juga Anda dengarkan, mungkin dari petugas atau dari para peserta demonstran, ada tidak yang mengalami luka begitu, kemudian dibawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya? Ya, Sofi, memang selama aksi demonstrasi terjadi, khususnya sejak siang hari tadi hingga sore tadi kami pantau, berkali-kali mobil ambulans itu lalu lalang, baik itu dari berbagai arah, baik itu dari arah istana maupun juga dari arah Abdul Muiz hingga dari arah Bundaran HI. Memang kalau kami pantau rata-rata mereka yang mengalami luka-luka ini adalah para demonstran. Tadi kami juga sempat melihat bahwa para demonstran ini saling bergotong royong merangkul teman mereka yang mengalami luka-luka, yang rata-rata luka yang mereka alami adalah luka akibat gas air mata yang sudah dilemparkan oleh para tim gabungan dari TNI Polri saat kericuhan terjadi. Memang gas air mata tadi sempat juga dilepaskan karena memang sudah kondisi dan juga situasi di area Jalan Medan Merdeka Barat ini sudah tidak kondusif. Para demonstran juga sudah mulai melempari tim gabungan baik itu dengan petasan maupun juga dengan bebatuan sehingga dapat melukai siapapun yang ada di area tersebut. Namun sejauh ini kami belum melihat lagi adanya ambulans yang berlalu lalang. Tadi kami terakhir melihat ada ambulans berlalu lalang itu sekitar pukul 5:30 sore, dan pada pukul 6 sudah terpantau kondusif baik di keempat arahnya, yang baik itu dari arah Medan Merdeka Selatan, Medan Merdeka Barat, hingga Jalan Abdul Muiz dan juga Jalan MH Tamrin. Sofi. Eri, saya tahu Anda tidak akan bisa mungkin mengcover area yang luas, tapi sepanjang pandangan mata Anda, yang rusak apa saja? Yang kami dengar tadi yang salah satu yang terbakar adalah halte Bundaran Indonesia. Yang bisa Anda amati apa saja yang rusak? Ya, Sofi, memang ada beberapa fasilitas-fasilitas penting atau fasilitas-fasilitas yang krusial yang rusak hingga tidak bisa dipakai lagi atau tidak bisa digunakan lagi akibat dari aksi demonstrasi pada hari ini. Salah satunya yang sudah Anda sebutkan tadi yakni adalah halte Transjakarta Bundaran HI yang tadi juga sudah terkonfirmasi bahwa terbakar habis di sana. Lalu kemudian kami juga sempat melihat tadi ada titik api yang ada di Kementerian ESDM yang juga sudah langsung dipadamkan oleh tim gabungan dari pihak kepolisian. Lalu kemudian kalau di area sekitar kami memantau saat ini atau saya melaporkan saat ini adalah area ataupun konblok-konblok dari Transjakarta juga yang sudah hancur. Lalu kemudian ada pos polisi yang tadi juga kami pantau sempat terbakar. Memang aksi pembakaran ini sangat acak
begitu, Sofi. Jadi mereka tidak secara spesifik melempar barang tersebut, namun apabila sudah ada satu area yang terbakar, kemudian mereka akan terus menuju ke area tersebut, sehingga beberapa fasilitas-fasilitas yang tadi sempat saya sampaikan itu akhirnya sulit, ada beberapa yang sulit untuk diselamatkan. Salah satunya adalah halte Transjakarta yang berada di area Jalan MH Tamrin atau halte Transjakarta Bundaran HI. Sofi. Oke, berarti bersih-bersih masih terus dilakukan. Kita harap nanti ada pembangunan kembali halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia secepatnya, karena itu salah satu fasilitas penting untuk masyarakat. Eri Cesaria, terima kasih atas laporan Anda. Tetap hati-hati, masker selalu rapat ya. Sampai jumpa, Eri. Dan saudara, kita saat ini sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus. Selamat malam Pak Yusri. Selamat malam Mbak Sofi. Pak Yusri, bagaimana penanganan aksi Pak Yusri hingga malam hari ini? Terima kasih. Jadi sampai dengan saat ini beberapa titik memang masih kita lakukan terus penjagaan. Personil masih di lapangan. 12.500 personil di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang diturunkan di beberapa titik. Memang sejak pagi kan ada beberapa di polres-polres penyangga ya ibu kota ini ya memang terjadi beberapa kerusuhan, tapi memang sudah kita instruksikan kepada anggota untuk kita melakukan secara persuasif dan humanis yang kita lakukan. Ada beberapa fasilitas yang memang dirusak. Maka sejak kemarin satu kendaraan, kemudian hari ini juga ada kendaraan kepolisian di daerah Dan Mogot yang sempat dirusak oleh massa, yang memang indikasinya bahwa ini merupakan indikasi para perusuh-perusuh ya, bukan lagi teman-teman dari buruh atau apa segala. Okay. Bahkan malam ini pun kita ketahui bersama juga di Bundaran HI dan juga di daerah Monas sana. Begitu Mbak Sofi. Pak Yusri, tadi dari laporan kawan kami, jurnalis Kompas TV Eri Cesaria, kalau di Bundaran HI kan katanya sudah mulai kondusif, bahkan sudah mulai bersih-bersih. Nah, saat ini di DKI Jakarta, wilayah mana saja yang sekiranya masih panas, Pak Yusri? Sampai dengan saat ini memang sudah mulai agak mereda ya dengan situasi bahwa termasuk di Harmoni, Bundaran HI juga walaupun memang sudah ada beberapa pembakaran yang dilakukan oleh para perusuh-perusuh semuanya. Dan ada sudah banyak yang kita amankan memang dari awal sejak pagi tadi atau siang tadi kita sudah amankan para anarko-anarko yang sekarang kita lakukan pemeriksaan ya. Ada pemeriksaan di Polda Metro Jaya dan juga beberapa di Polres. Nah, ada beberapa fasilitas seperti pos lantas di Patung Kuda yang dibakar oleh perusuh tersebut. Kemudian juga ada pos lantas yang di Harmoni yang dirusak. Kemudian juga ada korban dari anggota, ada 6 anggota korban yang sekarang masih dirawat di rumah sakit, termasuk satu polwan di dalamnya. Jadi masih kita coba mendatakan lagi apakah kemungkinan masih ada korban-korban yang lain dari petugas. Tetapi sampai dengan malam ini masih ada beberapa titik termasuk arah dekat DPR. Ya. Dekat DPR ini ada cukup banyak juga massa yang coba mau masuk, tapi ini sementara masih kita lakukan penyekatan di. Oke, Pak Yusri, saat ini yang kami tampilkan di layar Kompas TV ini tampaknya Harmoni ya Pak ya, di dekat Medan Merdeka, area Medan Merdeka ke arah Harmoni ini masih banyak sekali orang berada di sana, petugas juga terus merangsek ke sana. Bapak, apa yang sebenarnya terjadi di wilayah Harmoni saat ini? Memang di Harmoni adalah massa yang dari Tangerang ya, yang cukup banyak memang sejak sore tadi yang masuk ke yang kita lakukan penyekatan di Harmoni. Tadi sudah kita lakukan sempat terjadi sedikit kerusuhan dan mereka sudah terpecah menjadi 3 bagian. Tetapi selama kita lakukan pengamanan, kita tetap secara humanis juga kita lakukan walaupun memang anggota. Di situ dapat anggota Mbak yang sempat. Pak Yusri, begini, bahwa ada yang berunjuk rasa kami paham, tapi ini kan Ring 1 ini sangat dekat dengan Setnek, sangat dekat dengan Istana. Tadi siang bahkan halte Bundaran Hotel Indonesia juga dibakar. Nah, bagaimana memastikan bahwa area Ring 1 ini tetap aman meski kemudian ada pengunjuk rasa? Sampai dengan saat ini masih aman, Mbak. Kita masih tetap melakukan penyekatan, termasuk juga khususnya untuk Istana Ring 1 Istana ya. Itu masih tetap aman. Memang beberapa massa masih berkumpul ada di sekitar Harmoni. Tapi yang di Bundaran HI memang sudah mulai berkurang. Kemudian juga di depan Sarina Jaya juga sudah mulai berkurang. Bahkan dari pemerintah daerah, pemerintah tata kota sudah mulai membersihkan sekarang. Kendaraan sudah mulai bisa lewat. Jadi paling tidak di sekitar Harmoni yang begitu dekat dengan Istana terkendali ya Pak ya? Alhamdulillah terkendali, Pak, karena kita siapkan petugas di sana. Pak Yusri tadi sempat menyatakan bahwa ada beberapa orang diamankan. Hitung-hitungannya ada berapa Pak yang diamankan?
Memang kita lakukan satu kegiatan siang memang kita mengamankan sampai dengan sore tadi itu sekitar hampir kurang lebih 1.000 yang kita amankan adalah para anarko-anarko yang memang yang coba melakukan kerusuhan. Mereka itu bukan rata-rata, tidak ada sama sekali buruh dan juga mahasiswa. Mereka itu orang-orang yang memang pengangguran yang datang dari beberapa daerah yang datang, baik itu menggunakan kereta api, kemudian juga truk-truk yang memang pada saat kita lakukan pemeriksaan, mereka itu pengangguran semuanya. Ini sebentar kami mendatakan. Adakah hitungannya Pak Yusri? Puluhankah? Beberapa puluh begitu? Apanya, Mbak? Jumlahnya? Cukup banyak yang saya katakan tadi, hampir sekitar 800 lebih ya. Sekarang ini yang diamankan ya? Ya, kita amankan sekarang, kita masih lakukan pendataan pemeriksaan termasuk yang kemarin 200. Oke. Tapi dengan protokol kesehatan kita lakukan. Oke. Dan kita rapid test sudah 34 yang memang reaktif yang sekarang sudah kita bawa ke Wisma Atlet dilakukan swab di sana dan juga isolasi di sana. Dari mereka semuanya ada 34 yang memang reaktif Corona 19. Pak Yusri, terakhir kalau tadi ada pembakaran beberapa fasilitas umum, salah satu yang paling membuat masyarakat tadi panas di media sosial adalah pembakaran pembakaran halte Transjakarta Bundaran HI. Nah, sudah diketahuikah siapa provokatornya untuk spesifik kerusakan-kerusakan ini? Tim penyelidik masih melakukan penyelidikan, ada beberapa CCTV sudah kita ambil, tapi memang meyakini bahwa memang itu adalah perusuh-perusuh yang memang Rusia memang punya niat untuk melakukan kerusuhan Jakarta sini. Ini yang masih kita dalami. Beberapa CCTV sudah kita ambil. Mudah-mudahan nanti dari tim penyelidik nanti akan coba menyelidiki siapa pelaku-pelakunya, nanti akan kita proses kalau langsung. Oke, kami nantikan keterangan lebih lanjut ya Pak. Kalau sudah ada pemeriksaan lebih lanjut, Kombes Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya, terima kasih sudah bergabung bersama Sapa Indonesia Malam di Kompas TV hari ini. Sehat terus Pak. Saudara.